sore, teman empati. Ketemu lagi dengan gua Coki, gue Tobing, Rian. karena kita udah vaksin. Kita lepas ya Pak, masker ya? Udah kedua ya, satu dua udah ya. Udah kedua. Jadi kita lepas ya. Oke, sobat empati. Beng, ya Mak. Ini ada wacana baru ini di tengah PPKM ini. apa tuh? Soal vaksin sih. Oke. Ada yang bilang vaksin ini gratis saja supaya nggak terlampau membebani masyarakat. Yeah. Supaya lebih cepat juga kali ya. Cepat, karena kita ngejar target 2022 kita sudah vaksin. Tapi ada juga yang berbayar. Nah, menurut lu gimana Ji? Ya nggak apa-apa sih, dua-duanya. Kalau untuk masyarakat umum, ya udah harusnya gratis. Itu kan program pemerintah tuh, itu kesehatan nasional. Tapi kalau ada orang mau cepat, ya jangan dilarang-larang lah. Gitu ya? Lu pun cepat, lu punya uang, ya bebas lah dia bisa membeli supaya dia cepat gitu. Kan kepentingan bisnis di perusahaannya dia. Gue sih gitu. Jadi lu nggak ngeliat ini kayak semacam perang bisnis kan? Nggak mungkin lah, karena pasti yang meminta berbayar itu pasti kepentingannya, urgensinya pengen cepat supaya bisnisnya nggak terganggu. Gue punya uang, gue harus bayar supaya bisnis gue nggak terganggu, kan kayak gitu. Gimana? Ya tuh mungkin jatahnya orang-orang yang punya duit itu Ya. kan bisa langsung dipakai juga gitu sama orang-orang yang benar-benar membutuhkan kan. Katanya pemerintah kan memang kan mau cepat nih supaya pandemi ini terbentuk gitu kan ya. Sebenarnya kita bersyukur sih banyak sebetulnya kayak lembaga-lembaga, kayak radio-radio di tempat-tempat kerja juga. Kita bikin ini yuk vaksin gratis buat masyarakat. Terus atau mungkin juga ada perusahaan-perusahaan bikin ini loh, bikin ini. Itu kan tujuannya kan supaya kita mau cepat-cepat semuanya selesai gitu, supaya kita bisa Lepas balik kayak dulu dari lagi. belenggu COVID. Itu dia. Oke, Bing, ya Mak. Sampai sekarang masih ada orang yang punya stigma. Bahwa vaksin ini banyak apanya gitu. Kita nggak menafikan juga ya. Banyak masyarakat atau bahkan di sekitar lingkungan kita, bahkan keluarga kita yang masih katakanlah masih menolak vaksin. Padahal drummernya Jaring. itu sudah mau. Akhirnya divaksin. Akhirnya mau divaksin, ya kan? Apa yang mau lo sampaikan soal itu ke sobat empati? Mungkin Inilah. sobat empati saat ini belum ada yang masih anti vaksin. Silakan. Kalau gue sih nggak ada urusan dengan agama dan sebagainya, nih masalah orang kepentingan umum lah ya. Dan media memang gembar-gemborin sini, jadi kayaknya bikin kacau balau. Pada intinya orang kalau merasa dia butuh pasti dia ngejar gitu, mau divaksin, bahkan mau bayar kan gitu. Yang gratis saja pas harusnya mau. Kalau dia butuh, kalau dia nggak butuh ya udah nggak usah dipaksa. Toh juga kita ini masih ratusan juta orang yang butuh vaksin gitu. Kalau dia nggak mau, nggak apa-apa, jatahnya kasih orang lain aja. Someday saya yakin dia akan butuh dan dia akan mengejar. Tapi jangan tunggu kena dulu dong baru dia. Nah itu harga dari dia lah. Kenapa dia mau nunda-nunda? Kan orang pemerintah sudah ngasih. Seorang jering aja akhirnya mau loh. Katakanlah sadar bahwa vaksin itu Yang nggak bisa dipaksa lah, maksudnya orang ada, kita kan nggak bisa memaksa. Ini kan program nasional, ada orang terbentuk dengan keyakinan agama, keyakinan pribadi, Dan itu nggak apa-apa, Iya, nggak masalah. Itu kan hak dia juga. Iya. Ketika dia menolak sesuatu, itu hak dia gitu. Dan mungkin dia punya alasan kuat juga. Iya, Gitu, kan. gue selalu meyakini kalau gue butuh, gue akan mengejar. Sampai suatu saat nanti dia akan masih butuh, kayak si Gering tuh. Tadinya bukan belagu sih, tadinya nggak merasa nggak butuh, tapi akhirnya dia merasa butuh dan dia ngejar. Itu prinsip gue ya, di luar masalah keyakinan dan sebagainya. artinya dia sudah insaf. Boleh lah sebutin siapa, atau dia ya nggak tahu lah, dapat pencerahan, akhirnya dia merasa bahwa ini memang suatu kepentingan yang perlu dia ambil. Ri, ada juga loh Ri yang masih ada di keluarga gua. Keluarga lo nih ya, Keluarga gua. Terus gua masih bisa bikin nama. bisa nyata nih ya. Kisah nyata, itu bikin kepala gua tuh mau pecah. Dia masih terjebak dengan vaksin jenis ini, jenis itu. Oke. Gimana menurut lu? Ya balik lagi kan, itu balik lagi ke orang-orangnya, karena mungkin dia mempercayai sesuatu gitu kan. Kadang-kadang kan informasi yang nggak benar, tapi kalau dia terima sering itu akhirnya Yes. jadi benar gitu. Kadang-kadang seperti itu. Padahal sebetulnya sih ya balik lagi sih, kita sekarang dalam kondisi yang serba tidak menentu gitu. Kadang-kadang memang agak kecewa juga sih ketika mungkin pemerintah kadang-kadang juga kalah sama hoax gitu. Iya. Kita lihat kan seperti itu.
kayaknya amunisi untuk memberantas hoax tuh kayaknya kurang gitu. Nah, peran dari kita sih sebenarnya sekarang kan udah banyak YouTuber, banyak influencer, banyak teman-teman yang bikin media-media digital gitu. Harusnya sih ya kalau pemerintah kurang di sini ya kita lah gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi ke orang kita. Tapi gue bersyukur dulu ya, ketika di suasana makin menakutkan, justru itu membangkitkan orang untuk vaksin gitu. Dulu kan nggak ada tuh yang namanya berbondong-bondong orang vaksin, gara-gara varian Delta ini bikin orang mati banyak, cepet kena COVID, malah orang berbondong-bondong. Sekarang orang malah rebutan untuk vaksin. Jadi dulu berburu kuliner, sekarang berburu vaksin. iya, jadi maksudnya sebenarnya ini situasi yang menakutkan ini, satu sisi negatif, satu sisi positif. Akhirnya membuat orang memaksakan diri, terpaksa gitu untuk vaksin karena ketakutan gitu. Nanti saudaramu juga jangan-jangan begitu, ada ketakutan karena udah mau vaksin. Sampai kemarin ya, sekarang hari Jumat sampai Kamis dia masih degil itu kalau bahasa Melayu masih berkeras. Tapi dia jadi nggak bisa kemana-mana loh. Sekarang kan kalau pergi-pergi kan harus ada bukti vaksin. Mau ke mall aja harus ada vaksin. Di tetangga ulama nggak ada yang meninggal karena COVID banyak gitu. Justru karena itu, ya entah dia takut lihat jarum suntik atau terpengaruh dengan orang sekitar dia bahwa vaksin itu mengandung inilah apalah kan yang hoax tadi itu loh. Iya. Tapi justru gue mau nanya sama lu, kalau kita tadi bicara vaksin, bicara mau atau tidak dan itu pilihan, apa hubungannya dengan pesan yang disampaikan di kaos ini? Ada nggak kira-kira itu? Iya, ini kan selalu kalau gue suka tuh kalimat positif ya, terutama dari tokoh superhero nih. Ya walaupun banyak hal di luaran bikin menurut kita buruk ya, tapi pasti ada hal-hal yang baik. Itu bukan keadaannya yang buruk semua, kita hanya perlu berubah paradigma aja. Ya kayak saudaramu aja, mungkin pola paradigma atau pola pikirnya mesti diubah kan. Dari ketakutan menjadi keberanian. Semoga nanti berubah kan. Ya. Karena tiba-tiba dia harus ada kepentingan ke mall, harus ada kepentingan untuk terbang ke daerah mana. Tapi sorry, tapi gue justru yang gue takutin ya, vaksin ini jadi bisnis dulu. Gue takutnya pemerintah nggak kuat mengalokasikan dana untuk vaksin karena jumlah rakyat kita kan sangat banyak dan di swasta, artinya kita terjebak dengan berbayar tadi. Itu gue punya kekhawatiran. Boleh dong. Iya. Gue kekhawatiran ini dijadikan bisnis. Menurut gua mau enggak, tahan dulu. Udah ada indikasi ke situ. Gini, gua nggak tahu, tahun 70-an orang nggak wajib pakai helm. Kemudian orang jadi pakai helm. Dari mulai pakai helm yang bangunan bisa, kemudian belakangan jadi harus SNI. Yes. Ya kan? Nah, gua takutnya ke depan di bisnis ini tuh dalam arti gini, vaksinnya harus ini. Katakanlah harus vaksin jenis ini, nggak bisa lagi ini. Nah, gue punya kekhawatiran seperti itu. Kalian punya kekhawatiran seperti itu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak tahu ya, enggak ya. Karena kalau sampai aku lihat sih sekarang sih pemerintah masih di tracknya ya. Tapi setelah divaksin dia makin cerah, makin seger ya. Makin gemuk iya. Masa? Karena akhirnya pulang vaksin tuh baunya makan mulu. Efeknya? Iya. Soalnya beda-beda. Ada temenku yang efeknya dia muntah-muntah sampai seharian gitu ya. Ini? Ada yang katanya demam. Serius? Bang Tobing katanya pegel-pegel kan gitu ya. Ngomong pegel deh. Kalau pegel mau goblok, kalau Enggak pegel. enggak, iya pegel sedikit doang di tempat gitu. Tapi kalau makan sih sebelum vaksin emang udah senang makan. Cuma setelah vaksin akhirnya jadi tambah. Oh bukan, lu setelah saya vaksin muka jadi glowing. Semoga deh. Tapi lo nggak punya kekhawatiran nanti bahwa itu akan terjebak dengan Gini lah dong, gini lah. Karena sekarang kan udah medianya media terbuka ya. Ya. Jadi sekarang orang tuh kalau melihat ada sesuatu yang nggak beres dia akan up di Ini sih kalau gue ya, whatever kalau memang itu mau dibisniskan nggak apa-apa. Yang penting tujuan akhirnya adalah Indonesia herd immunity. Mau caranya lo pakai jadi bisnisin semua dibayarin ataupun gratis, pokoknya ujung-ujungnya yang penting herd immunity itu cepat terpenuhi dalam waktu yang dekat. Cuma itu aja positifnya. Kita ngapain juga pusing-pusing ini masalah sampai bisnis dan sebagainya. Selama kita masih bisa gratis, ya ambil aja jalur gratis. Ngapain pusing-pusingin? Gitu. Kalau ada perusahaan yang mau buat itu menjadi bisnis, ya paling kan segmen pasarnya kan orang tertentu saja yang punya duit, kan nggak semuanya. dan kalau pasti akan ketawa juga. Iya. Kalau yang akhirnya ada memanfaatkan sesuatu. Itu juga ya. ngomong-ngomong pemerintah nargetin berapa persen
rakyat kita. 70% umum. Sampai kapan? Sampai terbentuk herd immunity. Iya, gitu ya. Maksud gua dikasih deadline nggak sampai bulan berapa, tahun berapa gitu. Nggak tahu. Kalau aku yang aku tahu kan kayak di Jakarta akhir Agustus ini udah berapa Sampai akhir tahun ini kalau nggak salah 180 juta. Iya. Lo yakin nggak capai? Lo yakin nggak? Harusnya sih tercapai ya. Kayaknya Karena sampai sekarang kayaknya juga orang lo masih berburu ya. Kayaknya dari gerakan bibir doang kayaknya. Enggak. Karena kalau di daerah-daerah sebenarnya kayaknya sih belum semasif seperti Ya, yang ada di kota-kota Jakarta. besar gitu. Ini bisa kalau memang ada bahan itunya vaksinnya. Sekarang kan problemnya bukan siapa yang nggak mau divaksin, sekarang kekurangan bahannya. Tapi udah masuk lagi kalau nggak salah ya 1,5. Ya AZ yang paling terakhir. Ini pertanyaannya kalau misalnya bahan untuk vaksinnya makin masif, makin masuk itu menurut gua 1 juta per vaksin tuh ya. Kayaknya Bisa lo jadi- duduk kayaknya copet. Lo duduk gini soalnya. Oke, sekarang sahabat empati, apa mau lo sampaikan soal vaksin-vaksin itu? Oke, sahabat empati, begini aja ya, bagi yang merasa belum nyaman, takut, khawatir, cemas dan sebagainya untuk memilih tidak vaksin, is okay lah, is up to you kan gitu ya. Tapi saya hanya menghimbau bahwa ini adalah kepentingan nasional. Jangan sampai kita tidak memberikan kontribusi yang positif, malah kontribusi yang negatif. Bagi yang sudah merasa memang itu sebuah keperluan, kebutuhan, good ya. Mau pakai yang gratis, mau pakai yang bayar, is up to you. Punya duit, pengen cepat, berbayar. Nggak punya duit, atau nggak perlu itu menjadi suatu yang kecepatan, urgent, silakan ikuti program pemerintah vaksin gratis. Itu aja sih. Kalau buat aku sih yang penting sekarang pemerintah fokus untuk ketersediaan vaksin Yes, gitu. betul, itu paling Karena kan utama. sebenarnya kan masyarakat itu yang ditunggu-tunggu, terutama yang ada di daerah-daerah gitu. Iya. Karena kalau kita lihat di tayangan televisi, ada satu lembaga yang menggelar vaksinasi itu sampai mereka jubel-jubelan, sampai jatuh, sampai ada yang pingsan gitu. Iya. Berarti memang di daerah pun juga kondisinya kekurangan gitu, beda dengan di Jakarta, Tangerang sekitarnya. Ketersediaan vaksin sih itu yang paling penting sekarang. Iya, sekarang Paling mendesak lah. udah hukum ekonomi, permintaan banyak, penawarannya malah sedikit kan gitu. Bang Coki, Lu sendiri, Kalau gua nggak jauh beda lah dengan Kevin dan Riyama ya. Yang jelas kalau lo divaksin itu lo nggak hanya nyelamatin diri lo sendiri, tapi nyelamatin keluarga. Jadi bukan saran gua ya, tapi ini boleh gue bilang gue suruh. Karena saran itu kan nggak ada pemaksaan. Ini gue tekankan, lo harus divaksin. Karena pemerintah udah bikin vaksin gratis melalui banyak sentra-sentra vaksinasi. sentra vaksin. Ya, mau tambah gemuk kayak Riyama, mau tambah glowing kayak Riyama, mau tambah ganteng kayak dia, atau mau nggak kayak ada orang gua. yang mau tambah gemuk, nggak ada. Saya pun juga sebetulnya Nah itu betul sebelum lo closing. saya pun juga sebetulnya sedih dengan kondisi ini Bapak. Tapi mau dibilang Tadi lo bilang, gua efek Nggak, kebenarannya dia selesai vaksin, bukannya makin gemuk, makin glowing gitu ya. Iya, tadi tambah makan tambah gemuk banget. Cuma kan nggak semua orang, dan orang nggak, saya pun juga sebenarnya sedih Pak. Mau dibilang apa? Cok, sebelum lo tutup gue satu episode lagi ya. Minum air putih aja jadi gitu. Nggak, satu episode lagi. Ini gue apresiat dengan pemerintah lah ya, merubah struktur komunikasinya. Kalau dulu kan takut itu, nggak pakai masker, harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Sekarang berubah tuh, kalau lo pakai masker atau vaksin, nanti lo nggak bisa ke mall dan sebagainya. Jadi dirubahlah dari menakutkan menjadi memberikan kemudahan ataupun fasilitas the good itu Tapi kayaknya dipertahankan. sekarang kalau nggak ditakutin bebal gitu loh Nggak, kadang-kadang. menurut gua kayak gini yang lebih kalau mendalam. tebing tadi kan gitu ya, apa tadi pakai masker, Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. tapi beda juga loh sama yang udah berumah tangga, khususnya ibu-ibu. Pakai masker bisa positif. Jangan bilang Lepas daster Iya. bisa positif. Iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah divaksin. Yes. Ya kan? Ah. Karena orang kalau sudah di di luar wajib dong ibu pakai masker. Tapi kalau di dalam ngapain dipakai masker? Nggak, intinya pokoknya sekarang menggerakkan kalau vaksin itu dapat kemudahan, jangan takut gitu aja sih. Itu udah ada tambahan gua message-nya. Oke, sobat empati, itu tadi bincang-bincang gua sama rekan-rekan gua ini, Kevin dan Riyama soal vaksin. Dan top buat pemerintah yang gencar melakukan vaksin. Yes.
Dan sekarang khusus Jakarta itu udah lebih cepat sebulan dari target yang Ya. dikejar. Untuk sobat-sobat empati di daerah-daerah lain, silakan pergi ke tempat-tempat yang Sentra udah vaksinasi. sentra vaksin. Seperti yang gue bilang tadi, kalau mau ganteng kayak gua mau Tobi, Glowing Ya. mukanya. Jangan bilang gemuk ya. Mukanya glowing. glowing kayak Oh, glowing. glowing apa sih? Apa? Bersinar Lebih bersinar, mukanya. vaksin. Oke, Yes. salam sehat, salam semangat, Indonesia vaksin. Ya, sampai ketemu lagi ya. Oke, ini kita mau pulang, jadi ya protokol. Oke. Bye.